Di sebuah rumah besar di kota Kaifeng, hiduplah seorang pejabat tinggi bernama Liu Renji. Dari luar ia tampak terhormat, bijaksana, dan kaya raya. Ia dikenal sebagai dermawan yang sering berdonasi ke kuil dan menyumbang makanan untuk rakyat miskin. Namun tak banyak yang tahu, di balik nama baiknya ada rahasia kelam yang ia kubur dalam gentong emas. Beberapa bulan sebelumnya, Liu Renji menjalin hubungan gelap dengan seorang pelayan muda di rumahnya. Hubungan itu ia sembunyikan dari keluarga dan masyarakat. Sampai suatu hari pelayan itu hamil. Ia berharap Liu akan mengakui anak mereka. Tapi begitu bayi itu lahir, segalanya berubah. Kau pikir aku akan mempermalukan keluarga besar Liu demi seorang pelayan? Katanya dingin, anak ini tak bisa hidup. Malam itu juga, bayi mungil itu dicekik, lalu tubuh kecilnya dimasukkan ke dalam gentong emas besar yang biasa digunakan menyimpan beras mahal. Gentong itu disegel dan disimpan di gudang bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, Liu berniat menjual gentong itu kepada seorang pedagang kaya. Saat pedagang itu memeriksa gentong tersebut, ia mencium bau busuk. Liu berdalih bahwa itu hanya sisa beras basi, tapi saat gentong itu dibawa ke toko dan dibuka oleh tukang segel, mereka menemukan jasad bayi yang membusuk dibungkus kain merah. Berita itu menyebar cepat, namun polisi lokal tak berani bertindak karena Liu Renji adalah pejabat terpandang. Akhirnya kasus itu dikirim ke tangan Hakim Bao Zheng. Hari itu Bao duduk di ruang sidang. Tubuhnya besar, kulitnya hitam legam, dan bulan sabit di dahinya bersinar terang. Rakyat memenuhi halaman pengadilan menunggu keadilan turun. Liu datang dengan jubah mewah dan wajah tenang. Ia menyangkal semua tuduhan. Mungkin bayi itu dimasukkan oleh pembantu nakal. Ujarnya Bao memanggil 3 saksi. Yang pertama adalah pembantu rumah tangga yang pernah tinggal serumah dengan korban. Ia bersaksi bahwa benar si pelayan hamil dan melahirkan diam-diam. Kedua, tukang segel yang menyegel gentong emas. Ketiga, seorang tabib tua yang mengaku pernah membantu persalinan pelayan itu secara rahasia. Semua bukti mulai mengarah pada Liu. Bao lalu membuka gulungan laporan medis dari tabib kekaisaran. Tubuh bayi menunjukkan tanda dicekik. Tali pusarnya masih baru. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan dengan niat menghilangkan jejak. Liu mulai berkeringat namun masih bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu. Bao memukulkan palu pengadilan. Bawa saksi terakhir, pintu ruang sidang terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah lemah. Ia adalah pelayan muda itu. Ternyata masih hidup. Ia melarikan diri malam itu dan bersembunyi selama berbulan-bulan. Tapi setelah mendengar jasad anaknya ditemukan, ia datang untuk menuntut keadilan. Ia menangis di tengah pengadilan. Ia membunuh anak kami. Ia masukkan ke gentong emas seperti sampah. Rakyat terdiam. Beberapa menunduk menangis. Hakim Bao berdiri perlahan. Tanda bulan sabit di dahinya bersinar terang, memantul ke lantai ruang sidang. Liu mencoba menyuap. Aku siap menyumbang seluruh hartaku untuk membangun kuil. Bao menatapnya dalam-dalam. Emas bisa membeli dinding kuil, tapi tak bisa membeli ampunan dari langit. Hari itu Liu dijatuhi hukuman mati. Gentong emas itu dibawa ke depan ruang pengadilan dan dipajang sebagai bukti. Bayi yang tak berdosa itu dimakamkan dengan layak. Pelayan muda dibebaskan dan diberi perlindungan. Dan sejak saat itu rakyat tahu, tak peduli seberapa tebal dinding emas yang menutupi dosa, Hakim Bao akan membukanya. Bau busuk kejahatan akan naik ke langit, dan langit akan mengirim Bao Zheng untuk membongkarnya.